ada hal yang unik bahwasanya dari kedelapan negara yang terinfeksi dengan catatan kejadian tertinggi yang dicatat oleh WHO dengan kasus tuberkulosis tertinggi, salah satunya ada Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang unik karena timbul suatu pertanyaan, mengapa penyakit tuberkulosis itu bisa sampai di Indonesia? Dan juga ditambah lagi, mengapa penyakit tuberkulosis itu bisa menjadi catatan kejadian paling tinggi di Indonesia? Karena hal ini bukankah menjadi ancaman terhadap health security? Umumnya, penyakit tuberkulosis ini menyerang dan menginfeksi pada tahun produktif seseorang. Dan juga, penyakit tuberkulosis ini terjadi di seluruh belahan dunia. Dan berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit tuberkulosis ini telah menyerang paling banyak dan kejadian tertingginya itu di kawasan Asia Tenggara, di mana kawasan Asia Tenggara tercatat oleh WHO ada sekitar 44% kasus baru, dan juga disusul oleh Afrika Selatan yaitu 22%, dan juga Pasifik Barat yaitu 18%. Dan juga ada hal unik yang bisa disampaikan di sini bahwasanya dari kawasan Asia Tenggara juga ada dari catatan WHO dari kejadian tertinggi penyakit tuberkulosis ini ada 8 negara yang dicatat oleh WHO yaitu India, China, Indonesia, Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Dan hal yang unik bahwasanya penyakit tuberkulosis ini menyerang di negara-negara berkembang. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai aktor pendorong dari virus TBC yang ada di Indonesia. Virus TBC di Indonesia sendiri itu sudah ada sejak lama, di mana dilansir dari situs Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada abad ke-8 itu sudah ada virus ini. Nah, mengapa virus ini sangat mematikan? Bisa dilihat pada tahun 2017, di mana WHO menetapkan bahwa di Indonesia sendiri dari 842.000 kasus, di mana 116.000 kasusnya itu adalah orang yang meninggal akibat TBC. Tentunya hal ini sangat mematikan. Nah, virus ini dapat disebarkan melalui udara, kontak fisik, maupun karena imun yang sangat rendah. Hal tersebutlah yang membuat mengapa virus ini sangat rentan yang ada di Indonesia. Nah, dan mungkin secara tidak langsung hal ini dapat dicegah bagaimana? Dengan cara mengedukasi warga-warga yang ada di pelosok maupun yang ada di desa mengenai bagaimana sih pentingnya kebersihan untuk mencegah dari virus TBC tersebut. Di sini aku mau jelasin tentang kepentingan yang dipengaruhi adanya kasus TBC ini. Indonesia sendiri itu kan merupakan negara ketiga kasus penderita TBC di dunia setelah India dan Cina. Penyakit TBC ini tuh ditularkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penderita TBC di Indonesia ini sendiri tuh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 yang lalu sekitar 845.000 penduduk Indonesia terkena penyakit ini. Nah, terus TBC sendiri ini tuh merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi penduduk Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri itu telah kayak menanggulanginya tuh dengan cara kayak pernah pakai DOTS atau directly observe treatment short course chemotherapy. Lalu kan TBC sendiri tuh banyak juga yang diserang oleh anak-anak. TB paru ini, nah pemerintah juga menanggulanginya dengan cara menyuntikkan imunisasi BCG. Tapi BCG sendiri ini tuh nggak terlalu pada awalnya emang efektif, tapi lama kelamaan
nggak direkomendasikan lagi karena vaksinasi BCG ini tuh terbukti memberikan perlindungan tambahan kepada anak-anak, sehingga pemerintah tidak mengusulkan lagi untuk BCG ini. Selanjutnya adalah membicarakan tentang siapa sebenarnya aktor yang terancam dengan adanya TBC ini sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan masyarakat yang sangat banyak. Otomatis bahwa ancaman dari TBC ini menjadi serius ketika banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak aware akan adanya bahaya dari TBC itu sendiri, seperti sebenarnya TBC itu apa, cara pencegahannya seperti apa, mengobatinya itu harus bagaimana. Nah, ini menjadi sebuah faktor yang serius karena sangat mengancam masyarakat Indonesia ketika mereka tidak tahu tentang suatu penyakit. Otomatis mereka akan membiarkan penyakit itu berada di tubuh mereka dengan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya sangat berbahaya. Kemudian menurut fakta juga mengapa kemudian rakyat menjadi salah satu ancaman, menjadi salah satu aktor yang terancam adalah TBC ini menyerang, atau penderita dari TBC ini kebanyakan adalah usia produktif. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa usia produktif adalah usia yang sedang matang-matangnya mengerjakan sesuatu, giat, dan produktivitas mereka ini akan terganggu ketika mereka terkena TBC ini sendiri, dan ini secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas mereka untuk menghasilkan uang atau mengganggu perekonomian mereka sendiri. Kemudian yang paling penting atau paling utama adalah mengapa rakyat menjadi aktor yang sangat terancam adalah rakyat sebagai penggerak suatu negara. Karena juga seperti kita ketahui bahwa individu adalah faktor yang paling penting dalam menggerakkan aktor-aktor lainnya. Jika satu individu atau individu dalam suatu negara tidak bergerak, maka negara itu tidak akan bergerak. Nah, seperti itu juga bahwa ketika individu merasa terancam dengan adanya TBC ini sendiri, berarti negara juga terancam. Berikut ini adalah kebijakan WHO dan pemerintah dalam penanganan tuberkulosis di Indonesia. WHO dalam bagian tantangan untuk agenda strategi kerjasama negara pada poin penyakit menular memaparkan strateginya, yaitu mengurangi timbulnya penyakit menular terutama tuberkulosis, HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit yang ditargetkan untuk diberantas atau dihilangkan dengan cara meningkatkan kualitas teknis dan efisiensi program. Salah satu cara mengatasi tuberkulosis di Indonesia juga dengan memberikan bantuan dana. WHO dan anggota staf bekerja sama dengan mitra kesehatan di Indonesia, baik multilateral maupun bilateral. WHO telah bekerja sama dengan aliansi Gavi, Dana Global untuk AIDS, tuberkulosis dan malaria, dan Gates Foundation dalam penyakit menular. Program tuberkulosis juga telah didukung oleh USAID melalui program TB Care bersama dengan mitra lain seperti KNCV dan Yayasan Tuberkulosis. Dari pihak pemerintah sendiri, kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu dimasukkan dalam dokumen Program Tuberkulosis Nasional di Indonesia. Prinsip dan strategi program tuberkulosis tahun 2015 hingga 2020 ada 6 poin, yaitu yang pertama penguatan kepemimpinan program tuberkulosis di kabupaten atau kota, yang kedua peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu, yang ketiga ada pengendalian faktor resiko, yang keempat yaitu peningkatan kemitraan tuberkulosis melalui forum koordinasi tuberkulosis, yang kelima ada peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan tuberkulosis, dan yang terakhir poin keenam yaitu penguatan manajemen program. Nama saya Diki Herani Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak yang terjadi dengan adanya TBC di Indonesia. Nah, sebagai salah satu negara dengan tingkat kasus TBC tertinggi di dunia, tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia, khususnya yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak apa saja sih yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah dampak psikologis. Nah, pada umumnya pasien yang positif terkena TBC itu akan mengalami stres. Mengapa? Karena ia harus mengikuti serangkaian pengobatan dengan kurun waktu yang lama. Lalu mereka harus mengkonsumsi obat-obatan dengan jumlah yang banyak dan kurun waktu yang lama pula. Dampak negatif yang kedua adalah dampak sosial. Nah,
dengan adanya stigma masyarakat yang salah tentang penyakit TBC, seperti TBC adalah penyakit menular yang sangat berbahaya yang tidak dapat disembuhkan, ini sangat berdampak bagi pasien yang positif. Karena pada lingkungannya, pasien yang dinyatakan positif itu akan dikucilkan lalu akan dijauhkan. Nah, yang lebih parahnya lagi, bahkan pasien yang dinyatakan positif TBC itu akan dipecat dari pekerjaannya. Nah, dampak yang ketiga adalah dampak ekonomi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pasien yang dinyatakan positif yang dipecat dari pekerjaannya tentu itu akan sangat berdampak bagi perekonomiannya, karena ia kehilangan pekerjaannya sementara ia harus rutin untuk melakukan pengobatan dalam jumlah waktu yang cukup panjang. Nah, dampak positif yang pertama adalah dampak ekonomi. Pasien TBC yang berasal dari masyarakat dengan ekonomi ke bawah itu akan mendapat bantuan dari pemerintah berupa merenovasi rumah hingga menjadi layak huni atau dibangunkan rumah agar paru-paru pasien kembali menjadi lebih sehat. Nah, yang kedua adalah dampak sosial. Dengan adanya penyakit TBC di Indonesia, itu kembali menyadarkan bahwa betapa pentingnya pola hidup yang sehat, seperti rajin berolahraga, rajin meminum vitamin, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang lain sebagainya. Memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai TBC ini. TBC sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8, yang mana penyakit ini bisa timbul karena adanya kebiasaan hidup yang tidak sehat. Penyakit ini menyerang bagian paru-paru yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan dalam bernapas dan juga batuk. Penularannya dapat terjadi pada orang yang kurang gizi, memiliki imun rendah, dan juga pada orang yang punya lupus ataupun diabetes. Penyakit TBC ini menyerang sebagian besar warga di dunia. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan menyebabkan penyakit tuberkulosis paling tinggi, apalagi khususnya negara Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana hal itu menjadi saran atas penyakit TBC yang dapat menular dengan sangat cepat. Penderita penyakit tuberkulosis di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, telah tercatat ada kasus sebanyak 845.000 orang yang terkena penyakit itu. Untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit ini supaya tidak semakin luas, pemerintah memberikan imunisasi. Karena penyakit ini bisa saja terjadi secara berkepanjangan yang kemudian akan menyebabkan masyarakat yang terkena penyakit akan dikucilkan oleh masyarakat lain. Kemudian ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya penyakit ini, yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dan juga dampak ekonomi. Di Indonesia, mengatasi tuberkulosis dilakukan dengan cara pemberian bantuan dana, karena dengan memberikan bantuan dana dan juga meniadakan kesenjangan perawatan merupakan salah satu cara yang diyakini oleh pemerintah dapat mengakhiri adanya wabah penyakit tuberkulosis. Terima kasih.